Oke, so what's up guys? Ahai, welcome back to my channel. Ya, balik lagi bersama gue di channel YouTube Asare Ahai. Di video kali ini gue akan mau ngasih tutorial atau cara live streaming TV di aplikasi OBS Studio. Dan live streaming ini menurut gue sih sebetulnya bukan live streaming ini, maksudnya tutorial ini menurut gue sebetulnya nggak usah perlu dikasih tahu, tapi ini soalnya tentang kayak TV, ada yang perlu gua kasih tahu lebih caranya biar kalian nyaman untuk live streaming, dan perlu gue tekankan gitu khusus TV gitulah. Jadi kita langsung aja sih ke tahap yang pertama, yaitu kalian harus punya channel YouTube pasti, dan channel YouTube kalian itu harus kalian aktifkan di fiturnya, yaitu YouTube Creator Studio khusus live streaming. Kalau nggak salah, mengaktifkannya itu kalian harus memasukkan verifikasi nomor telepon atau nomor handphone kalian. Terus tunggu minimal 24 jam. Setelah itu kalian bisa memulai live streaming dan kalian bisa mendapatkan kunci stream key atau URL streamingnya. Nah, yang perlu kita ketahui dan juga perlu kita perlukan itu URL streaming dan juga stream key-nya itu untuk kalian sambungkan di aplikasi OBS Studio. Jadi yang kita perlukan itu yang ini dan juga yang ini. Nah, jadi yang pertama-tama kita ke OBS Studio aja dulu, tapi yang pertama kita ke tools dulu. Setelah itu kita ke auto configuration wizard. Nah, yang pilihan ini itu di usage information, kalian bisa pilih untuk streaming, terus untuk recordingnya itu pilihan kedua. Yang kedua ini ada optimize untuk recording, terus tapi enggak streaming, dan yang ketiga buat virtual camera. Tapi yang kita butuhkan itu untuk streaming, kita pilih yang atas, jadi pencet ini aja, kita pencet next. Nah, setelah itu base canvasnya itu kalian terserah mau pilih 1920 kali 1080, itu berarti kalau nggak salah full HD ya pokoknya kalau nggak salah itu full HD, 1080 itu full HD. Nah, 1280 kali 720 itu untuk HD doang. Nah, karena laptop gue ini kentang dan gue nggak mau terlalu memaksakan, jadi ini kayak spesifikasinya tergantung device kalian ya. Itu yang perlu gue tekankan, tergantung device kalian kuat atau tidak. Yang perlu gue tekankan, kalau gue pakai laptop, sorry. Gue ya pokoknya device kalian kentang atau mid low end, itu gue saranin pakai 720 aja udah cukup. Itu pengguna HP sih ya, buat 720 udah cukup untuk pengguna HP, dan ya 1080 udah cukup untuk pengguna PC atau laptop. Tapi gue saranin kalau ya bisa dikatakan kalau device lo kentang, gue saranin 1280 kali 720 aja. Setelah itu kita pilih FPS-nya. Kalau buat TV sih menurut gue 30 fps aja udah cukup. Kalau 60 fps itu bagus. Jadi fps itu kayak, gue agak lupa sih ya, frame, panjangannya gue lupa. Pokoknya nanti kalian cari aja. Jadi ya kayak menambah, bukan kecepatan sih, mungkin kayak ke lincahan gitulah video kalian. Cuman gue saranin 30 aja udah cukup. Jadi menurut gue itu buat TV udah cukup ya. Kita langsung ke selanjutnya aja, kita pencet next. Nah, setelah itu kita custom buat live streamingnya, atau yang gue bilang tadi stream key ya. Yang ini customnya kita pencet atau kita pilih YouTube atau YouTube Gaming.
Nah, ini servernya primary YouTube English server, dan ini stream key-nya kita dapetin dari yang gue bilang tadi, yaitu dari ini aja kalau nggak salah ya. Ini kayaknya nggak usah, soalnya udah kecatet atau ke simpen dari OBS-nya, jadi kita perlu salin aja, pencet salin dan kita paste atau paste stream key-nya. Nah, untuk video bitrate itu kalau nggak salah ada rumusnya buat jaringan kalian ya, atau bitrate jaringan. Jadi kalau bitrate itu kalau kalian semakin kecil, semakin layarnya agak gelap atau dark. Jadi kan kita tadi pilihnya 720. Nah, bitrate-nya itu dari angka 1500 sampai 4000 kbps ya. Jadi tergantung settingan kalian juga. Kalau kalian pakai 720, bitrate range-nya dari 3000 sampai 6000 kbps. Jadi ini kan 1500 sampai 4000, gue pilih tengah-tengahnya aja, atau mau cari aman 2000 aja udah cukup untuk laptop kentang ya, video bitrate-nya. Jadi mungkin gue pilih aja 2000, kalian pencet 2000, dan ini juga kalian kalau mau centang boleh, atau enggak kalian kalau mau kosongin juga boleh. Ini bentar, enggak, kalian ini aja sih, ini nggak bisa dicentang ya, gue bingung. Cuman ya kalian gini aja, gue yang ngikutin saran di Google. Jadi gue pilih main aman aja, 2000 itu udah cukup sih buat buat main aman video bitrate-nya. Kita pencet next. Nah, ini hasilnya buat live streaming. Kalian bisa dapetin servisnya di YouTube, servernya primary YouTube, video bitrate-nya 2000. Streaming encodernya pakai hardware QSV, ini tergantung device kalian gitu. Recording quality-nya sama kayak streaming. Base canvas resolution-nya 720. Outputnya 480, nanti kita otak-atik aja kalau mau tetap 720 sama kayak base canvasnya. Dan FPS-nya 30, kita apply settings aja. Oke. Setelah itu kita langsung ke settings. Yang pertama general. Kalau kalian pengen streaming sekalian nge-recording, itu kalian tinggal pencet checklist automatically record when streaming. Jadi itu kalian streaming sekalian recording, atau enggak kalau kalian mau ribet, kalian tinggal pencet streaming dan juga recording di sini. Jadi itu, nih mohon maaf ya, gua pakai bahasa Inggris tapi ya nggak salah sih, karena gua agak ngerti. Dan streamingnya nih udah stream key-nya ya. Ini servisnya YouTube dan YouTube Gaming, servernya primary YouTube English server, dan stream key-nya udah gua copy paste tadi. Nah, setelah itu kita langsung ke output. Tadi video bitrate-nya udah 2000. Ini kalian jangan lupa output modenya ke simple aja, jangan advance sih. Itu terserah kalian, cuman menurut gua ke simple aja itu karena simple gitu. Encodernya gue pakai yang hardware, dan audio bitrate-nya terserah kalian. Kalau kalian mau tambah jernih suaranya, kalian bisa pakai yang 160. Cuman gue pakai 128 udah cukup, minimal 128, maksimalnya kalian bisa nambah lagi biar bagus. Mungkin gue pakai 160 udah bagus. Setelah itu recordingnya sama kayak streaming. Terus recording formatnya pakai MP4. Oke. Jadi udah aman ya ini. Atau enggak kalau kalian mau ganti lagi, boleh high quality medium file size atau bawah-bawahnya lagi.
tergantung kalian, selera kalian. Kalau mau kayak streaming juga boleh. Setelah itu kita ke audio. Nah, di general kita pilih, terserah kalian sih. Kalau kalian mau nambah bagus pakai 48 KZ, atau kalau kalian mau yang biasa aja pakai 44,1 KZ. Jadi kalau gua sih audio nggak masalah sih, nggak terlalu berhubungan dengan ini ya, streaming ya. Jadi bukan streaming, sorry, nggak berhubungan dengan bukan kualitas device-nya gitu, spesifikasi device-nya, sorry, gua agak lupa tadi ngomong apa. Nah, setelah itu kalian ke global audio device, ini desktop audionya, karena gue kadang-kadang suka gonta-ganti audio gitu, pakai speaker atau headset. Jadi gue gituin ke default aja. Kalau kalian mau pakai speaker ya boleh speaker luaran, karena ini gue pakai laptop. Terus kalau kalian mau pakai audio 2 juga boleh, cuman ini gue disable aja karena satu audio aja udah cukup sih. Setelah itu mic-nya kalian juga bisa milih pakai mikrofon dari bawaan device kalian gitu. Ini gue pakai mikrofon dari bawaan device gue. Jadi untuk mic dan juga audio menurut gue pilih satu aja udah cukup. Kalau nambah lagi itu nambah bagus. Nah, metersnya decay rate-nya fast, dan ini ya sama kayak gini udah sama-sama aja. Ini monitoring device-nya kalian bisa milih default atau speaker, ya sama aja sih. Pokoknya yang sering kalian pakai, yang seenak kalian buat didengerin atau buat kalian omongin gitu lah, biar suaranya jernih ya. Nah, kita lanjut ke video. Jadi base campusnya itu resolusinya 720 yang seperti gue bilang. Kalau kalian memakai 1080 boleh. Menurut gue untuk 720 pengguna HP itu udah bagus. 1080 itu lebih bagus untuk pengguna device laptop dan juga PC. Tapi gue pakai 720. Outputnya gue ganti di sini nih kan, saraninnya 853 kali 480, cuman gue samain aja 720 juga atau HD. Jadi itu aja. Nah, downscale filternya kalian bisa ubah untuk mid low end atau PC kentang lah. Kalian bisa, ini udah lumayan bagus, cuman ini ketajaman videonya. Tapi gue lebih milih Bicubik ya, karena kalau semakin atas semakin bagus, semakin bawah semakin kualitasnya kurang bagus gitu. Cuman gue pilih Bicubik aja udah bagus. Untuk FPS-nya 30 aja ya, seperti yang tadi gue bilang. Hotkeys itu sebetulnya kalau kalian gak mau ribet, kalian bisa pilih hotkeysnya itu mengganti-ganti kayak scenes, atau mengganti-ganti kayak kalau kalian mau start live streaming tinggal mencet A gitu. Kalau kalian mau stop live streaming tinggal mencet S. Jadi menurut gua ini biar nggak ngeribetin kalian, biar cepet aja gitu, nggak usah mencet-mencet di sini atau di sini. Cuman gue lebih milih manual aja sih, karena biar keinget aja gitu lah guys. Oke, setelah itu kita ke advance. Ini proses priority-nya normal aja, atau enggak kalau kalian device kalian bagus, kalian bisa milih above normal. Tapi gue milih normal. Rendernya direct, color formatnya NV12, color space-nya kalian bisa pilih 709, dan color range-nya full. Jadi itu udah cukup, dan udah sih kayaknya itu aja. Dan kita ini gua kecilin dulu. Nah, kita apply, baru kita pencet OK. Langkah selanjutnya, kita kan tadi udah buat scenes ya, atau enggak, kalau kalian buat scene belum buat scenes, kalian buat scenes dulu.
kalian tulis aja live biar enak gitu. Nanti di setting-settingnya juga enak kalau kalian pengen live, recording atau lainnya. Jadi di sini kita langsung ke source-nya aja. Ini itu banyak pilihan buat kita. Cuman kalau buat live streaming OME, terus kalau kalian memakai Windows Capture atau Display Capture buat nangkep layar kalian ya pas live streaming OME TV. Cuman biasanya di sini gue pakai Display Capture aja biar nggak ribet. Tapi sama aja sih, nggak ribet-ribet juga. Kalau Windows Capture itu buat satu website aja gitu. Misal ini kita bisa pilih gitu, Windows Capture-nya hanya OBS. Nah jadi atau Windows Capture-nya Microsoft Edge yang kita buka. Nah ini kita bisa pilih. Jadi yang ambil gambarnya itu atau ambil videonya itu hanya di website Google ini dan juga di Microsoft Edge. Soalnya gue pakai Microsoft Edge atau Edge, gue kadang nyebutnya Microsoft Edge. Jadi kalian bisa mencet OK. Cuman gue biasanya pakai yang Display Capture. Jadi gua nggak pakai Windows Capture biar enak aja sih. Oke, kita pakai yang Display Capture. Display Capture itu fleksibel, bisa kemana-mana. Misalkan kalian mau ke browser Microsoft Edge, itu keambil gambarnya atau videonya. Ke OBS Video juga ambil gambar atau videonya. Jadi enak. Dan bisa kalian atur nanti kalau kalian punya dua layar itu kalian bisa atur, nanti ada pilihannya. Tapi di sini gua hanya mempunyai satu layar. Ya hitung-hitung low budget lah gitu. Jadi untuk pengambil layarnya ini, dan setelah itu gua ini ya. Oh sorry. Ini kan agak kelewatan atau kelebarannya. Jadi kalian pencet kanan kursor mouse kalian, terus kalian pilih transform, habis itu kalian pencet fit to screen untuk ngepasin layar Display Capture dan juga layar yang keambil videonya di OBS Studio. Habis itu kita kunci atau gembok. Setelah itu kita pilih audio output capture. Nah ini buat speakernya ya, untuk kerekam speakernya juga, maksudnya suara dari lawan bicaranya biar kerekam gitu. Kita pencet OK. Kalian juga bisa atur Nah kalian bisa atur pakai speaker Realtek kalau gua. Nah setelah itu kalian pilih audio input capture. Kita pencet OK dan kita atur ke mikrofon Realtek Audio. Itu mikrofon yang sering gue pakai. Jadi yang terpenting ini 3 udah cukup menurut gue untuk kalian live streaming. Dan kalau kalian konten kalian kalau pengen live streaming mau ngeprank atau enggak, itu selebihnya kalian tinggal atur aja. Mungkin kalau ngeprank ya pakai OBS Virtual Cam. Gue di sini nggak mau terlalu berlama-lama. Kita ulang, kita ke browser, kita buat source baru tadi, kita ke browser, kita tulis aja alert donation atau donasi. Nah kita pencet OK. Di URL ini kita tinggal paste saja atau paste yang habis kita copy tadi. Setelah itu kita pencet OK. Dan nah ini kalian tinggal atur aja, kalau kalian pengen di tengah-tengah ini juga boleh. Nah kalau kalian mau memastikan apakah notifikasinya masuk, kalian tinggal pencet test alert aja.
ini ada kita hanya tes aja ya, tuh tes alert atau notifikasinya. Jadi ini masuk. Jadi menurut gua ini hanya segini aja cukup ya. Nah, ini kalian tinggal, kalau kalian sudah setup atau sudah setting ini semua, kalian tinggal mencet start streaming saja, udah cukup. Dan kalian tinggal atur-atur aja di judul ya, dan juga deskripsi kalian, sesuka kalian, semenarik kalian. Penyesuaian ini juga kalian tinggal pilih. Jadi live chat kalian centang, rekaman live chat terserah kalian. Kalau kalian mau centang itu, jadi kalau kalian sesudah live streaming itu ada rekaman live chatnya. Kalau kalian centang, kalau kalian nggak centang itu nggak ada rekaman live chatnya. Tapi gue biasanya centang aja sih, itu buat lihat rekaman live streamingnya aja gitu guys. Jadi kalau kalian pengen itu terserah kalian ya. Selanjutnya ini ada mode peserta nih. Jadi kalau live streaming itu kan biasanya kalau kalian baca chat itu bisa siapa aja ya. Cuman gua kadang-kadang kalau live streaming gua mode subscriber, jadi yang bisa chat yang bisa chat hanya subscriber gua aja yang bisa chat. Jadi yang udah subscribe lah. Cuman itu terserah kalian, kalau kalian mau setting hanya subscriber kalian yang bisa chat, terserah. Cuman kalau kalian mau siapa aja juga terserah. Kalau gua kadang subscriber, kadang siapa aja, jadi terserah kalian dan kalian bisa simpan. Nah, setelah itu kalau kalian mau live streaming, gua saranin pakai VPN-nya, yaitu pakai VPN dari extension. Jadi di sini kita pakai Microsoft Edge atau Edge ke extension. Setelah itu kalian cari ke extension kalian atau shop atau Playstore extension kalian. Kalian bisa pilih VPN sesuka kalian. Cuman kalau kalian mau cari yang low budget atau gratis, kalian bisa pakai Browse VPN. Browse VPN. Nah, ini gue udah download dan juga gue udah pasang. Yang tadi kalian lihat, ini gue udah pakai, udah lama lah pakainya. Dan juga kalau kalian mau berlangganan premium, itu juga lumayan murah ya dari VPN yang lain. Kalau nggak salah itu $4 ya, $3,99 $4. Jadi itu menurut gue lumayan murah. Dan setelah itu kalian aktifkan aja browse-nya, tinggal kalian pencet on dan kalian bisa tersambung. Pilihannya kalau nggak salah ada 4 yang gratis, yaitu dari United States, United Kingdom, Singapura, dan juga Belanda atau Netherlands. Nah, kalau kalian udah setting VPN-nya dari extension, kalian tinggal ngejalanin live dan juga kalian tinggal ke website Kombi TV-nya. Jadi gue nggak akan ngasih testimoni saya. Jadi hanya itu aja sih yang bisa gue sampaikan, yang setahu gue, yang gue tahu dan pengalaman gue yang bisa gue sampaikan dari live streaming sebelumnya. Nah, itu yang gue tahu gitu loh. Jadi itu aja sih dari gue. Thank you banget yang udah nonton. Kalau kalian mau ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar, atau enggak kalian bisa tanya gue di Instagram, nanti linknya ada di description box. Jadi itu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, share, pastinya subscribe. Sampai lagi di video-video selanjutnya atau live selanjutnya, and see you next time. Bye bye.